Klub Liga Italia Napoli kini terpaksa harus berbenah menata ulang skuadnya yang bubar usai meraih gelar Scudetto Serie A musim 2022-2023. Musim depan Il Partenopei tidak akan diperkuat skuad juara seperti musim lalu. Skuad yang mengantarkan mereka meraih Scudetto setelah penantian selama 33 tahun. Dan juga bersaing di kompetisi Liga Champions meski akhirnya terdepak di perempat final. Bukan hanya pemain, Napoli juga telah kehilangan Luciano Spalletti dan seorang direktur olahraga yang menjadi otak kesuksesan mereka selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana dampak kepergian pemain dan pelatih terhadap Napoli musim depan? Dan sejauh mana mereka telah membangun ulang skuad mereka? Kami telah merangkum semuanya untuk Anda sebagai berikut. Ditinggal Spalletti, datangkan pelatih pecatan Arab. Musim 2023-2024 bakal menjadi ujian berat bagi Napoli, sebab ada beberapa perubahan yang terjadi dalam tim. Salah satu perubahan paling mencolok terjadi di posisi juru taktik. Napoli harus berganti pelatih. Luciano Spalletti mundur dari posisinya sebagai pelatih Napoli dan itu adalah keputusan yang sangat mengagetkan. Napoli pun langsung mencari pelatih baru untuk jadi pengganti Spalletti dan Rudi Garcia yang dipilih. Hanya saja pria asal Prancis itu belakangan punya reputasi yang kurang bagus. Rudi Garcia baru saja dipecat dari Al Nassr, klub Arab Saudi, tempat Cristiano Ronaldo bernaung kini. Ditinggal pemain kunci peraih Scudetto. Musim lalu ada dua pemain yang menjadi kunci sukses Napoli meraih gelar juara, yaitu Kim Min-jae dan Victor Osimhen. Mereka terpilih sebagai bek dan penyerang terbaik Serie A musim 2022-2023. Namun sayangnya kini Kim Min-jae tidak lagi membela Napoli. Dia telah pindah dan memutuskan untuk membela Bayern Munchen. Dan tampaknya manajemen Napoli senang-senang saja dengan menerima tawaran transfer senilai 50 juta euro dari Bayern Munchen untuk bek tengah 26 tahun itu. Sementara itu, Victor Osimhen masih diburu oleh klub raksasa Eropa. Salah satunya yang paling getol mengejar Osimhen adalah PSG. Dan kembali, manajemen Napoli terbuka untuk melepas Osimhen jika mendapat tawaran yang tepat. Kemudian masih ada Piotr Zielinski, yang kini tengah dijajaki oleh Lazio. Dan sama juga, Napoli rela melepasnya dengan harga 25 juta euro. Pertanyaan pun muncul, kenapa Napoli menjual sebagian besar pemain kunci mereka? Apakah kepergian pemain-pemain kunci tersebut tak akan berdampak besar bagi Napoli? Mari kita lihat musim-musim sebelumnya. Napoli sudah biasa ditinggal pemain bintang. Dalam 10 tahun terakhir, klub sepak bola kebanggaan kota Naples ini sebanyak 4 kali berakhir sebagai runner-up, yaitu pada musim 2012-2013, 2015-2016, 2017-2018, dan 2018-2019. Bahkan Napoli sempat bertengger lama di puncak klasemen pada 2015-2016 dan 2017-2018. Namun musim lalu adalah yang paling sukses, dan kuncinya adalah konsistensi Napoli di bawah kepemimpinan Luciano Spalletti. Napoli mengawali musim 2022-2023 dengan keraguan dari para pendukung. Penyebabnya kurang lebih sama seperti saat ini. Manajemen Napoli setuju menjual Kalidou Koulibaly ke Chelsea, lalu Dries Mertens, Lorenzo Insigne, dan David Ospina juga hengkang. Apakah setelah itu Napoli aman-aman saja? Tidak juga. Penyerang yang diandalkan untuk menjadi mesin gol pengganti saat itu yaitu Victor Osimhen juga sedang cedera dan harus menepi untuk beberapa pekan. Namun meski dalam keadaan compang-camping, Napoli justru tampil hebat. Di Serie A mereka memuncaki klasemen dan tak tergusur hingga musim berakhir, terutama setelah kembalinya Victor Osimhen. Jadi ditinggal pemain bintang buat Napoli itu sudah hal yang biasa. Namun ditinggal dua sosok yang menjadi otak kesuksesan Napoli itu beda lagi ceritanya. Napoli tak siap ditinggal Spalletti dan Giuntoli. Euforia juara Liga di Stadion Maradona kini telah berubah menjadi keraguan. Kepergian Luciano Spalletti kemudian diikuti oleh perginya direktur olahraga Napoli, yaitu Cristiano Giuntoli, yang berjasa besar dalam semua transfer bagi Napoli. Giuntoli sebenarnya adalah otak dari datangnya semua pemain hebat ke Napoli. Siapa dulu yang mengenal Victor Osimhen atau Kim Min-jae? Dan Giuntoli adalah orang yang menemukan mereka. Namun Giuntoli kini telah bergabung dengan Juventus untuk membangun skuad bianconeri yang jauh lebih kompetitif untuk musim depan. Presiden Napoli De Laurentiis disebut tidak masalah soal keputusan Spalletti yang ingin istirahat.
Tetapi untuk kepindahan Giuntoli ke Juventus, De Laurentiis sebenarnya keberatan melepas sang direktur ke Juve sebab ia juga sangat membenci si nyonya tua. Ia mengharamkan Giuntoli ke Juventus, tapi siapa yang bisa melarang? Giuntoli yang kini berusia 51 tahun itu menanggalkan jabatannya di klub berjuluk Partenopei tersebut meski masih memiliki kontrak tersisa hingga Juni 2024. Beredar kabar bahwa Giuntoli merelakan bayaran sebesar 2 juta euro atau setara dengan 32 miliar dari Napoli agar segera bisa bergabung Juventus. Dan kini, sepeninggal Giuntoli dan Spalletti, beban berat ada pada pundak Rudi Garcia, sang pelatih baru Napoli. Rencana transfer Rudi Garcia. Di bursa transfer musim panas ini, tercatat Napoli baru memasukkan satu nama yang telah resmi bergabung. Dia adalah Giovanni Simeone, yang dibeli secara permanen dari Hellas Verona. Dan kini setidaknya ada 5 nama yang menjadi target besar Napoli di bursa transfer Liga Italia. Yang pertama adalah sosok Nahitan Nandes, yang telah dikaitkan dengan kepindahan ke Napoli selama beberapa tahun. Sekarang ia benar-benar berpotensi bergabung ke Napoli setelah sukses membawa timnya Cagliari kembali promosi ke Serie A. Belum ada tawaran resmi dari Napoli, tetapi pembicaraan bisa dimulai dalam waktu dekat. Kemudian lini tengah yang tentu menjadi prioritas yang harus ditangani pelatih baru Rudi Garcia. Pemain timnas Belanda, Teun Koopmeiners, bisa menjadi pilihan yang layak bagi Napoli. Meski Piotr Zielinski bertahan di Stadion Diego Maradona, tampaknya Rudi Garcia masih tertarik untuk memboyong pemain Atalanta itu ke klub. Pemain berusia 25 tahun itu dapat beroperasi dalam peran yang lebih dalam, serta ditempatkan lebih ke depan untuk membantu serangan. Koopmeiners telah mencetak 10 gol di Liga Italia Serie A musim lalu untuk Atalanta. Juga memberikan 5 assist, ia bisa menjadi tambahan yang ideal. Namun Atalanta akan meminta bayaran sekitar 30 juta euro untuk bisa memboyong pemain Belanda itu keluar dari Bergamo. Penyegaran di lini pertahanan juga pasti akan dilakukan Napoli musim panas ini, sebagian besar karena kepergian Kim Min-jae ke Bayern Munchen. Sosok Kevin Denso dari Lens telah dikaitkan dengan kepindahan ke Naples. Kevin Denso bergabung dengan Lens dari Augsburg pada tahun 2021. Ia selalu hadir dalam pertahanan kuat Lens musim lalu yang membantu timnya finish di posisi kedua Liga Prancis. Lens memiliki rekor pertahanan terbaik di Liga Prancis musim lalu. Hanya kebobolan 29 gol dan pemain berusia 24 tahun itu tampil di semua laga kecuali 1 dari 38 pertandingan Liga. Lalu masih ada gelandang yang juga telah dikaitkan dengan kepindahan ke Napoli. Dia adalah Gabri Veiga dari Celta Vigo. Pemain berusia 21 tahun itu telah diincar oleh banyak klub top musim panas ini. Pemain Spanyol itu menjalani musim yang mengesankan di Celta Vigo dan berhasil memberikan kontribusi banyak gol di La Liga. Kemudian bintang muda Atalanta, Giorgio Scalvini, adalah salah satu pemain yang menjadi incaran klub top Eropa termasuk Napoli. Dia bisa menjadi pengganti yang sempurna untuk menggantikan peran Kim Min-jae di Napoli. Scalvini tidak hanya menawarkan kualitas pertahanan yang bagus, tetapi dia juga sangat kompeten dengan bola di kakinya. Apakah menurutmu Napoli akan mampu mengulang sukses mereka musim depan di bawah asuhan Rudi Garcia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.